Perkenalkan, nama saya Elfrida Purba dengan NIM 7181141022. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga aspek dalam ide bisnis saya, yaitu aspek hukum, aspek lingkungan, dan aspek pasar dan pemasaran dalam usaha bisnis saya, yaitu keripik salak. Jenis badan hukum perusahaan perseorangan, yaitu bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi dengan hak milik perusahaan. Dan pendiri usaha yang akan dirintis oleh saya sendiri, yaitu Elfrida Purba. Izin yang diperlukan dalam melakukan bisnis ini adalah NPWP, IMB, dan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Cara mengurus surat izin, yang pertama itu NPWP, fotokopi akte pendirian perusahaan, fotokopi KTP pengurus, surat keterangan kegiatan usaha dari lurah, surat tanda daftar perusahaan. Cara mengurus surat izin IMB, yaitu fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan tanah yang sah, fotokopi pembayaran PBB tahun terakhir, dan permohonan dilegalisasi lurah dan camat. Dan cara mengurus surat izin SIUP, yaitu fotokopi KTP pemilik, asli keterangan tempat usaha, asli dan fotokopi pengesahan Menkehem, dan fotokopi NPWP. Aspek lingkungan, yaitu profil keripik salak. Keripik buah salak adalah makanan ringan yang dibuat dari buah salak matang dan manis dan melalui serangkaian tahapan proses. Keripik salak ini banyak dipilih sebagai cemilan karena rasa manis buah salak dan unik yang membuat keripik salak selalu laris di diri masyarakat. Oleh karena itu, bisnis keripik salak begitu menguntungkan. Analisis lingkungan. Aspek lingkungan internal. Lingkungan internal yang terdiri dari organisasi, suasana kerja, sumber daya finansial, produk yang dihasilkan, proses produksi, dan lokasi perusahaan. Aspek lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian global, selera konsumen, pesaing, dan pemasok. Minat masyarakat terhadap makanan tradisional semakin baik, terbukti dengan banyaknya pusat penjualan oleh-oleh khas daerah. Pengetahuan masyarakat akan makanan bergizi dan alamiah juga semakin baik. Budaya kembali ke kampung halaman dan membawa oleh-oleh menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin makanan tradisional. Pesaing dan produksi substitusi merupakan ancaman bagi usaha olahan salak. Hasil pengolahan salak dipasarkan langsung ke konsumen. Aspek AMDAL. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non-hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah AMDAL. Instrumen AMDAL sangat perlu disosialisasikan tidak hanya kepada masyarakat, namun perlu juga pada calon pelanggan agar dapat mengetahui perihal AMDAL di Indonesia. Dampak AMDAL. Penggunaan mesin dalam meningkatkan pendapatan dalam proses pembuatan keripik salak sangat berdampak, karena kalau tidak menggunakan mesin tidak akan bisa berproduksi secara tepat. Tetapi jika menggunakan mesin akan mengganggu lingkungan.
Aspek pasar dan pemasaran keripik salak. Peluang menjalankan usaha keripik salak yaitu menjalankan usaha keripik salak ini terlebih dahulu melihat peluang usahanya. Dengan melihat peluang saat ini tentunya akan lebih mengetahui seberapa besar keuntungan yang bisa diperoleh jika menjalankan usaha keripik salak. Masyarakat di Indonesia yang cukup konsumtif ini dapat menjadi salah satu alasan mengapa bisnis cemilan selalu menguntungkan. Masyarakat selalu ingin mencoba hal-hal baru, termasuk menu cemilan. Bahan baku keripik salak. Untuk membuat keripik salak dibutuhkan bahan baku seperti buah salak segar dan minyak. Bahan baku untuk membuat keripik salak ini memang sangat mudah. Hanya buah salak sedikit, minyak untuk menggoreng. Harga keripik salak. Harga untuk menu keripik salak sangat bervariasi tergantung kemasan yang digunakan. Harga rata-rata keripik salak ini dimulai dari Rp6.000 hingga Rp15.000 per kemasan. Harga keripik salak ini tentu sangat terjangkau bagi masyarakat. Tempat bisnis keripik salak. Untuk mencari lokasi usaha keripik salak, maka tempat ramai serta bisa dijangkau masyarakat. Dengan mencari lokasi usaha strategis, maka produk keripik salak bisa mudah dijual. Tidak perlu lagi melakukan banyak promosi atau pemasaran. Beberapa lokasi yang cocok untuk menjual keripik salak ialah dekat sekolahan, kampus, dekat pasar, pinggiran jalan, dekat alun-alun kota, di toko, oleh-oleh dan sebagainya. Proses pengolahan keripik salak. Supaya produk keripik salak disukai, maka proses pengolahan harus baik. Dengan pengolahan keripik salak yang baik, maka hasil keripik salak bisa berkualitas. Pembuatan keripik salak ini membutuhkan mesin khusus berupa mesin vacuum frying dengan proses penggorengan hampa yang mampu membuat salak crispy dan enak. Konsumen produk keripik salak. Cemilan enak seperti keripik salak sudah pasti disukai anak-anak, remaja sampai orang tua. Sebab cemilan ini memang lezat dengan rasa manis yang identik dengan keripik salak. Semua kalangan dapat dijadikan target pasar yang tepat ketika menjalankan